Apalagi juga kan sebenarnya warna tuh sebenarnya ada psikologi warna ya, yang akan menjelaskan orang itu seperti apa gitu. Oke. Nah, kalau sebenarnya persona color itu hanya 20%. Jadi yang harus lebih penting itu personal image dan stylenya ya. Stylenya tuh mau seperti apa, dibawa kemana. Oh, orang ini cocoknya ini. Karena setiap orang pasti ada 2 kepribadian. Oh gitu. Oke. 2 personality, misalnya extrovert sama introvert gitu. Tapi yang dominan tuh apa? Mm. Kalau tone skin itu kan yang gelap dan terang. Sedangkan kok persona color itu nggak bisa, dia itu masih misterius. Jadi emang harus butuh bantuan media draping kain itu kan, yaitu. Halo, jumpa lagi dengan saya Nurul Adriana dalam ruang Jujur Jawa Pos. Kali ini kita akan membahas tentang fashion, gimana fashion itu bisa mencitrakan diri seseorang menjadi lebih baik, bukan hanya personal tapi juga perusahaan. Untuk menggali hal itu lebih jauh, kita udah kedatangan tamu nih dari seorang konsultan fashion, Mbak Hana Krismatani, founder dari Bicolorio. Halo Mbak Hana. Halo Kak Nurul. Sehat Mbak Hana? Sehat. Ya, baik. Mbak Hana, sebelum kita menggali lebih jauh nih tentang apa itu fashion sebagai citra diri dan konsultan fashion itu sendiri, aku boleh dong maksudnya dikasih tahu 3 kata yang menggambarkan Mbak Hana, entah secara pribadi atau itu berkaitan dengan fashion. Silakan Mbak. Oke, kalau mendengar kata Hanamata, nama Hanamata itu introvert, independen, dan selalu main warna aman. Jadi berangkat dari 3 kata itu juga yang menjadikan Mbak Hana terjun ke dunia fashion untuk menggali lebih dalam di dunia konsultan fashion. Iya, dulu sebelum saya di dunia konsultan fashion ini, awal mula dari model. Terus apa ini, kalau model kan nggak bisa lama ya waktunya ya, pasti ada expirednya. Nah, saya langsung berpikir profesi apa nih yang saya bisa jalanin lagi gitu. Sedangkan saya sendiri tuh nggak suka profesi yang kantoran seperti itu. Saya suka yang sendiri dan yang bisa mengembangkan diri. Dan akhirnya saya mengambil sertifikasi tentang konsultan fashion ini. Jadi certified personal color, certified personal image, seperti itu. Tapi apa sih Mbak, maksudnya yang membuat Mbak Hana tuh jatuh cinta dengan dunia fashion? Mungkin latar belakang gitu kan ya, maksudnya dengan dunia model sebelumnya gitu yang akhirnya oke deh kita terjun ke dunia fashion nih gitu, udah cinta dan kayaknya konsultan fashion nih yang paling pas untuk saya gitu, dan itu penting untuk Mbak Hana gitu. Kenapa tuh Mbak alasan? Awalnya karena passion ya. Di dunia fashion udah passion, dan kan networking saya sudah banyak dari desainer, terus makeup artist, gitu. Jadi emang dunia saya nggak jauh-jauh dari fashion and beauty, seperti itu. Iya, karena emang saling keterkaitan ya Mbak, fashion dan beauty. Betul. Sama sendiri saya juga kayak tertantang juga, karena kan saya orangnya introvert. Terus dulunya suka main warna hitam, gitu. Baju hanya hitam, gitu. Ternyata saat saya mempelajari itu dan saat saya dianalisa sendiri, emang berdampak sih, gitu. Jadi latarnya mungkin kenapa akhirnya untuk memilih si fashion consultant ya karena memang berangkat dari diri sendiri ya, untuk keluar dari kok hitam-hitam lagi gitu, maksudnya dari zona nyaman lah ya. Zaman ya, pengen mencari yang baru. Terus ada cerita nggak sih Mbak, maksudnya selama menjadi konsultan fashion ya gitu, dari klien gitu yang beneran dirubah total gitu, dari yang tadinya di istilahnya 0 sampai yang brandingnya nih lewat fashion tuh oke, dan itu berkesan banget buat Mbak Hana gitu. Basic klien saya itu sebenarnya dari ini, kebanyakan insecure, kurang percaya diri, seperti itu. Dan saya punya satu klien yang unik. Uniknya kenapa? Karena wajahnya klien saya ini gelap, gitu. Jadi, tapi hanya wajahnya aja yang gelap. Kalau kulitnya, lehernya pun sawo matang, seperti itu. Nah, saya juga tertantang. Terus saya tanya juga, lu kenapa? Kok hanya wajahnya saja yang gelap, gitu. Terus karena ada ini hormonnya bermasalah, kelainan di hormon, seperti itu. Terus kebetulan si klien saya ini juga dia hijab. Nah, itu kan benar sangat
apa ya, penting banget ya warna, apalagi hijab yang menempel langsung ke wajah Iya, gitu kan. benar. Terus saya langsung arahkan, terus langsung saya juga praktekkan, ini loh kamu kalau warna ini bagus, sesuai gitu. Jadi lebih ke situ ya. Tapi poin apa sih Mbak yang bikin Mbak tuh ngerasa pekerjaan ini penting nih untuk dikerjakan gitu? Apa maksudnya goals untuk Mbak secara pribadi atau untuk orang lain gitu? Karena kita bicarakan tadi ya, fashion itu kan untuk membranding diri ya, bukan Iya, hanya pakaian dari atas kepala sampai ujung kaki gitu. Gitu maksudnya. iya. Motivasi saya sih biar orang itu nggak hanya memakai warna hitam, ya. Iya. Padahal hitam sih sebenarnya nggak salah, cuma kan juga hitam itu nggak semuanya cocok ya, gitu. Apalagi juga kan sebenarnya warna tuh sebenarnya ada psikologi warna ya, yang akan menjelaskan orang itu seperti apa gitu. Misalnya orang yang ini, jadi kok personal color itu juga dilihat personality-nya gitu. Misalnya orang sanguin, tahu orang sanguin? Orang sanguin itu yang kayak supel, yang rame lah, pokoknya yang bikin suasana itu hidup. Nah itu contohnya sanguin. Nah kalau orang yang sanguin itu cocoknya pakai baju yang cerah. Tapi cerahnya seperti apa lagi? Nah itu juga harus di draping warna yang sesuai gitu. Oke Mbak, ini balik apa mana? Langsung ke personal wardrobe styling ya, masuk ke personal color ini gitu. Pas misalnya nih, saya nih dateng ke Kahana gitu ya. Kahana tolong saya nih gitu, saya mau lebih pede gitu dengan warna baju saya, maksudnya head to toe deh secara fashion, secara style gitu. Itu pertama apa sih Mbak yang dilakukan? Apakah langsung color personal atau gimana tuh Mbak? Ketika ada klien yang datang menemui Mbak untuk menentukan, oke ini style yang cocok buat kamu, warna yang cocok buat kamu gitu. Oke. Nah, kalau sebenarnya personal color itu hanya 20%. Jadi yang harus lebih penting itu personal image dan stylenya ya. Style itu mau seperti apa, dibawa kemana gitu. Nah, pertama yang harus dilakukan itu mengisi kuesioner kayak personality test. Oh, tetap ya mengutamakan si Personality itu biar tahu. ya. Kan personality ada kayak sanguin, koleris itu ekstrovert. Sedangkan kalau introvert itu ada melan sama pragmatis. Nah, seperti itu. Terus nanti tapi kalau hanya personal color itu kuesionernya lebih singkat, cuma 20 pertanyaan. Tapi kalau klien cuma pingin lebih detail, stylenya mau dibawa kemana itu lebih 70 poin ada pertanyaan. Seperti itu. Boleh dijabarin tuh Pak, maksudnya lebih detail itu gimana sih maksudnya? Ya gitu. Detail style itu yang style. Kalau gitu, style itu gitu? Misalnya nih ada 7 style. Wanita tuh berpakaian seperti apa? Pertama ada elegan, klasik, feminin, terus kreatif, dramatik, sama ini alluring seksi. Nah seperti itu. Nanti dari kuesioner itu 70 poin pertanyaan itu nanti mengerucut. Oh orang ini cocoknya ini. Karena setiap orang pasti ada 2 kepribadian. Oh gitu. Oke. Tuh personality, misalnya extrovert sama introvert gitu. Tapi yang dominan tuh apa? Jadi tetap ya yang diambil akan satu ya. Jadi setelah istilahnya personality test ya. Iya. Habis itu baru warna. Iya. Gitu. Menemukan color palette warnanya itu. Biasa gitu. Itu bisa gini gak sih Mbak? Request gitu misalnya. Saya tuh nggak cocok misalkan ya, maksudnya suka dengan menggunakan warna hitam gitu, dan dia nggak pede dengan menggunakan yang warna yang lain gitu. Tapi pas hasil coloring ini nih cocoknya misalkan warna cerah gitu untuk meningkatkan tone warnanya biar lebih positif fresh, gitu, fresh gitu kan. Itu gimana tuh Pak untuk mendorong dia untuk pede gitu ya, si orang ini untuk nggak apa-apa kamu pakai ini tuh gimana sih Mbak? Biasanya Mbak tuh memberikannya tuh kayak gimana gitu lewat gaya busananya gitu. Iya, emang kebanyakan terkaget-kaget ya klien tuh kalau misalnya hitam nih, paling basic hitam tuh kan ternyata kusam, tampak gelap gitu, kayak sakit, pucet gitu. Tapi ya saya sebagai konsultan harus mengarahkan ini loh yang terbaik tuh ini dijelaskan. Terus juga mungkin kayak mengarahkan ya, tapi emang kebanyakan denial juga ya klien. Iya, itu ketika menghadapi klien yang denial gitu kan. Tapi ya saya bilangin pelan-pelan gitu, sama saya kasih ini analogi seperti itu, kayak kamu hitam ini gini loh gitu. Padahal mungkin masih banyak warna yang bagus yang lain gitu. Mungkin lebih ketarik kalau misalkan kamu pakai ini jadi
citra dirinya lebih baik gitu ya. Itu efek nggak sih Mbak? Maksudnya dari klien yang udah Mbak tanganin nih, misalkan jadi pakai baju yang sesuai dengan hasil konsul sama Hana ya maksudnya. Itu efeknya mereka berbagi ceritanya gimana Mbak? Iya nih berefek, ternyata efeknya tuh apa sih Mbak yang ternyata dirasakan oleh klien gitu, yang mungkin feedback ke cerita lagi ke Hana gitu, gimana? Kalau klien saya kan kebanyakan perempuan ya, hampir 95% tuh perempuan. Nah, terutama nih untuk make up. Make up. Jadi kayak lipstick, warna lipstick, terus warna blush on itu sih. Jadi kayak langsung, oh iya, kan karena kalau undertone skin cool itu kurang cocok kalau pakai warna oranye dan kebalikannya. Kalau kita kayak saya nih warm, itu kurang cocok kalau pakai warna pink seperti itu. Nah, lipstick, make up itu sangat berpengaruh sih. Jadi lebih komen ke make up sih. Oke. Jadi kalau misalkan boleh, aku ini berarti yang namanya konsultan fashion itu bukan soal baju aja ya Mbak. Berarti maksudnya itu tone warna yang bisa dipakai untuk itu tuh bisa untuk make up juga, aksesoris fashion lain juga ya, kayak kacamata. Oke, itu juga ya berarti emang menyesuaikan ya. Sepatu juga berarti Mbak. Apa iya, head to toe. Head to toe ya berarti. Gitu. Masih soal ini nih Mbak. Wardrobe ya, style gitu. Kantor, maksudnya pekerja kantornya kan sekarang udah lebih stylish lah gitu maksudnya ya, lebih luas juga gitu cara berpakaian. Tapi kadang apa sih Mbak yang menurut Mbak tuh kesalahan yang sering dilakukan pekerja kantoran gitu yang ternyata nggak banget gitu cara berpakaian, atau sebenarnya balik lagi ke pribadi orangnya gitu dalam menentukan pakaian gitu. Oke, misalnya kan emang ada kantor atau perusahaan yang misalnya 2 hari gitu pakai baju bebas, iya nggak sih? Itu. Nah itu tapi tetap kita sebagai perusahaan harus menjelaskan, oh gini loh kok perusahaan kita tuh gini. Misalnya aja nih, contoh bank BUMN, kan ada karyawannya yang 2 hari itu pakai baju bebas, tapi harus di training gini loh. Jadi tetap harus berpakaian profesional, dan terutama make upnya juga. Make up tuh kan mengenal ya, dia warm atau cool. Nah kalau warm kan misalnya lipstiknya terracotta, orange seperti itu. Kalau yang cool bisa pakai pink gitu. Itu sama itu bajunya dibilangin, oke, bebas tapi tetap harus yang profesional ya, karena dengan kita berpenampilan profesional otomatis kita kebawa juga gestur tubuh kita saat bekerja seperti itu. Jadi baju itu membawa diri ya, gitu. Mau terlihat serius, elegan gitu ya, atau rebel gitu ya Mbak. Jadi itu maksudnya apa yang ditangkap dengan mata pertama kali karakter orang tuh dari pakaiannya. Betul. Itu bisa didalam. First impression kan terutama dari casing ya, dari luar ya. Iya. First impression itu. Jadi bisa dibilang juga apa ya? Tadi maksudnya ketika kita keluar rumah, penampilan kita tuh milik publik gitu ya Mbak ya. Maksudnya jadi kalau bisa kita kasih yang terbaik gitu maksudnya kan ya. Karena itu juga entah itu kita ketemu dengan siapa itu akan memberikan efek ya Mbak, misalkan mood lah ya, mood kita seharian gitu. Klien ya kan, jadi maksud ternyata klien kita rapi orangnya gitu ya Mbak, memberikan efek secara langsung. Oke. Terus Mbak menjadi otentik nih, kan kadang klien datang tapi ternyata denial kan, maksudnya enggak ini bukan cara saya, bukan gaya saya gitu, saya pengen jadi lebih otentik, tapi tetap merujuk sesuai dengan hasil dari color ini, namanya color analis itu gimana tuh Mbak untuk biar jadi tetap otentik gitu? Sebenarnya juga untuk otentik itu dari warna dan stylenya kita ya. Misalnya nih saya sendiri ini kalau Kak Nurul lihat apa nih style saya nih kira-kira menggambarkan seperti apa? Rapi, elegan kah, feminin kah, atau klasik atau seksi mungkin? Enggak sih, lebih ke ya rapi, elegan, ya elegan, iya betul. Jadi lebih ke adem ya, kalem. Terus yang kedua baru color palette saya nih, ini warna terracotta nih color palette saya seperti itu, gitu. Jadi kayak jadi saya juga sebagai konsultan itu juga misalnya mencontohkan nih saya berpenampilan seperti apa gitu, nanti biar si klien melihat juga seperti itu. Jadi iya maksudnya untuk jadi otentik nih Mbak, maksudnya untuk bisa
relevan gitu, menjadi pribadi yang ketika gayanya di luaran sana nggak ikut-ikutan gitu loh Mbak. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan gitu. Style sama color palette-nya itu. Oke. Terus balik lagi soal ini Mbak, sertifikasi itu ya. Kan tadi kan kalau misalkan color personal itu Mbak sendiri dalam menggeluti konsultan fashion itu kan punya beberapa sertifikat gitu ya untuk yang mendukung gitu. Salah satunya ini kan ya International Certified 4x4 Color Consultant gitu. Sebenarnya itu analisis warna 4x4 itu gimana sih Mbak bedanya dengan cocok-cocokan warna biasa itu seperti apa gitu? Oke. Kenapa 4x4? Karena itu emang dari 4 itu season dulu. Season itu ada autumn, spring, winter, summer itu. Terus 4 lagi itu sub seasonnya. Itu untuk intensitas warna. Itu ada pure, tinted, tones, shaded. Itu yang membedakan sama yang Korea. Korea kan 12. Kalau yang saya kan US itu 16. Gitu, lebih detail lagi dan lebih universal. Jadi dari orang yang berkulit terang sampai yang gelap. Seperti itu. Dan kulit orang berkulit gelap itu belum tentu cool atau warm. Jadi kalau tone skin itu kan yang gelap dan terang. Sedangkan kok zona color itu nggak bisa, dia itu masih misterius. Jadi emang harus butuh bantuan media draping kain itu kan, yaitu. Jadi nggak dilihat dari tone skin gitu. Sama personality-nya itu. Personality. Berarti walaupun itu istilahnya pakaian dari US ya Mbak, karena dibawa ke Indonesia itu berarti masih oke aja ya untuk diaplikasikan ya, karena memang global ya umum gitu. Terus kalau misalkan untuk case nih Mbak, kayak mitos kan ada orang bilang kulit sawo matang itu nggak cocok pakai warna terang gitu. Nah dari kacamata color consultant tuh gimana tuh Mbak? Bener nggak sih gitu maksudnya? Mitos itu gitu maksudnya orang kulit sawo nih nggak cocok pakai yang warna terang. Iya gitu. Itu mitos. Itu mitos. Jadi tetap harus di draping warna itu. Jadi cocok apa enggaknya itu sama dilihat personality-nya itu. Mbak boleh dijelasin dikit sih. Mungkin nanti kita akan ada prakteknya ya Mbak, mungkin gitu. Maksudnya si draping warna itu gimana sih Mbak prosesnya gitu untuk si color personal ini gitu. Yang pertama mencari undertone skin, warm sama cool. Ya. Selanjutnya season. Season itu nanti ada summer, winter, spring sama autumn. Nah, ini juga dilihat dari personality-nya. Jadi misalnya si sanguin itu yang extrovert itu cocok sama spring. Karakter warnanya ya. Terus misalnya kalau orang yang melankolis itu kan introvert. Dan suka berpikir kan kalau melan itu. Suka ini misalnya lambat mengambil keputusan karena suka berpikir itu misalnya. Nah, itu cocoknya warna-warna kayak winter. Cool gitu. Mbak, sorry ya. 4 season di sini tuh maksudnya karena di luar kan mungkin memang 4 season ya gitu. Maksudnya ini maksudnya season di sini itu untuk pakaian per season itu atau memang karakter warnanya ya. Oh, karakter warnanya aja, bukan misalnya ini pakaian untuk winter gitu-gitu. Bukan ya. Oke. Itu toko baju kan. Iya, makanya mungkin takutnya kan ada yang salah takut. Berarti mungkin masih masuk ya kalau misalkan untuk dibawa ke Indonesia pun ya memang itu bukan masalah musim cuaca gitu cuttingan bajunya ya, bahan cuttingan tapi warna. Jadi bisa membayangkan nggak warna-warna cool itu ya seperti apa? Warna-warna ungu, pink, cool itu, biru. Sedangkan kalau yang warm itu kuning, warna terakota, orange, seperti itu, warna hangat, seperti itu. Tapi bisa nggak sih misalnya saya nih, misalkan bahannya nih, kan warnanya terakota nih, tapi pengen deh kayaknya coba warna pakai hitam, itu mix and match-nya biasanya gimana tuh Mbak? Bisa ya maksudnya? Tetap nggak apa-apa? Atau tetap pakai palet warna yang memang musim tadi itu aja gitu, hanya itu aja gitu? Apa gimana tuh? Oke. Kalau hitam sebenarnya saya bisa pakai, cuma yang jauh dari wajah. Oh gitu. Jadi misalnya untuk bawahan. Bisa gitu ya, ya. Untuk bawahan sepatu, cuma saya sudah mau membranding diri saya kan. Apalagi saya juga konsultan, jadi memberikan contoh gitu. Jadi saya ya hampir sudah 2 tahun ini nggak beli warna hitam. Entah baju, sepatu, tas itu sudah nggak pernah.
Jadi hanya yang sesuai memang Warna-warna hangat, warna-warna warna-warna saya. hangat ya. Cuma mungkin sometimes kadang-kadang saya warna pink. Nah, Mm-mm. warna pinknya yang hangat seperti apa? Dusty pink. Oh, tetap ada turunannya ya. Dusty pink Masuknya. itu bukan yang pink fuchsia, pink Barbie gitu, bukan. Tapi yang dusty pink gitu. Jadi kayak hangat warna itu. Terus ungu juga, ungunya tuh yang agak mungkin jadi bilang ungu-ungu periwinkle tuh bisa juga. Tapi saya jarang sih. Jadi Karena kalau misalkan mau pakai warna yang di luar color personalnya gitu, pakai mungkin yang tidak mendekati wajah gitu, yang Iya. sama mungkin yang satu apa namanya ya? Satu garis kali ya tadi, misalkan ya kalau ungu hangat, pinknya pink hangat Iya, gitu ya Mbak iya, ya. betul. Biar tidak terlalu. Emang apa sih Mbak maksudnya dampak yang paling terlihat ketika kita salah pilih warna dalam berpakaian ya gitu, dari head to toe gitu. Mood Buruknya. ya, mood. Itu langsung Terus. kayak kurang pede. Hmm. Tapi karena saya juga sudah melihat faktanya ya, saya kayak hitam, kusam saya itu. Terus warna-warna kayak fuchsia gitu. Itu kan warnanya cool ya. Kalau saya pakai, jadi juga kusam. Dan intinya pesona color itu cari warna yang sesuai sama undertone skin supaya yang harmonis laras seperti itu. Jadi warna itu jangan sampai gonjreng. Jadi wajah kita tenggelam seperti itu. Jadi orang-orang nanti akan melihat warna baju kita, akan ingat warna baju kita, bukan wajah kita, bukan nama kita seperti itu. Tapi pakai warna gonceng gak apa-apa kan Mbak, selama misalkan memang itu palet warnanya dia gitu. Iya, sesuai undertone skinnya itu. Kan. Nah, kalau yang saya analisa ini nanti akan dapat 60 color palette. Dan itu pasti ada juga cool ya, tapi nggak semuanya. Misalnya ungu-ungu yang seperti apa, terus semuanya pink-pink yang seperti apa, seperti itu. Tapi emang 90% itu warnanya warm, hangat. Kayak terakota, kayak warna hijau olive, kayak warna-warna kuning. Kuningnya pun juga yang seperti apa, seperti itu. Selain mood Mbak, efeknya tuh apa sih maksudnya? Jeleknya gitu kalau kita salah berpakaian gitu. Jeleknya? Ya, maksudnya itu kan bisa merusak mood gitu kan. Atau mungkin hal lain yang sebenarnya tuh gak bagus nih kalau misalkan ada salah pilih warna gitu dalam berpakaian gitu, dalam style gitu. Boros. Jadi misalnya nih ada baju, oke, cuttingannya bagus, unik, lucu gitu. Tapi warnanya sebenarnya nggak sesuai gitu. Jadi intinya juga pesona color itu bisa memfilter saat kita mau belanja baju. Oh iya, benar-benar. Ya, itu. Jadi bisa lebih fokus ya Mbak. Fokus. Udah tahu nih misalkan warna aku apa gitu, jadi warna fokus aja hangat ke sini gitu. Jadi Nah itu dia tuh kadang tadi lagi apalagi cewek ya, cewek kan gampang ini tergoda gitu. Ya. Berarti palet warna kalau kita apa itu nggak hanya satu ya, berarti ada turunannya ya Mbak? Iya, ada turunannya yang 4 musim itu tadi ya? Iya betul. Intinya nanti setiap orang akan dapat 60 palet warna. Tapi juga terbagi lagi untuk jadi satu ini warna-warna netral. Warna netral untuk apa? Untuk warna hijab, untuk warna-warna baju inner seperti itu. Ada juga warna basic. Warna basic itu yang untuk daily. Ada juga warna yang gelap, dark itu atau untuk warna core. Itu untuk baju formal. Jadi emang kalau formal itu baiknya yang baju yang warna gelap. Nah, lebih apa tuh Mbak? Supaya elegan, terus formal gitu. Ada wibawanya, gitu warna gelap. Nah, kayak saya ini warna formal saya itu kan hitam nggak bisa ya. Jadi bisa pakai warna abu-abu, warna stone, warna navy, seperti itu. Sangat detail ya, maksudnya untuk jadi 60 itu untuk fungsinya sendiri. Per acara pun maksudnya dibagi untuk formal, santai. Itulah. Iya. Sepertinya saya tertarik untuk coba. Kalau cewek kan bagusnya untuk filter. Jadi terus lipstick nih. Lipstick cewek kan suka ini ya. Aku belum punya warna ini, tapi ternyata kok dibuka ya sama itu aja gitu. Atau ada kadang kayak aku belum punya warna ini, padahal kan nggak cocok. Belum tentu cocok. Gitu. Jadi untuk filter. Jadi memfilter ya dari make up. Jadi nggak boros juga. Iya. Sama style. Kalau kita udah tahu style kita, misalnya, saya nggak cocok ini baju yang padding di baunya tebel.
gitu, karena kan sudah mengetahui body shape ya itu, jadi kayak filter, jadi tambah lagi ngerem untuk shopping. Oh iya, berarti pas di personal ini juga body shape-nya juga di itu juga ya? Tapi kalau di saya bagi-bagi mau ambil paket yang apa gitu. Kebanyakan masih yang color aja orang-orang itu, klien saya. Tapi memang kalau misalkan pertama yang mau coba nih, pertama kali dia mau aku oke deh coba, itu berarti bisa dengan color itu aja, color realistis itu aja. Bisa. Itu istilahnya udah langsung bisa terlihat nih, maksudnya bisa jadi lebih oke lah gitu si gayanya ini, fashion ini ya. Professional consultant ini kan lagi hype juga ya gitu. Maksudnya fashion itu kan terus berkembang, terus consultant fashion pasti akan terus dibutuhkan terus kan. Nah, buat mereka nih yang mau coba gitu ya, maksudnya kompetensi apa sih yang mesti dimiliki seorang konsultan fashion gitu di era sekarang gitu, yang fashion tuh fast banget gitu. Iya, fast fashion. Itu apa sih Mbak? Kompetensi maksudnya yang mesti dimiliki seorang fashion consultant tuh apa gitu? Ya, jadi pertama ya harus mengenali diri sendiri dulu. Ya kan, supaya tahu stylenya tuh mau dibawa kemana. Terus yang kedua warna itu. Jadi jangan mengikuti tren ya. Emang tren sekarang kan cepet banget, apalagi adanya dengan media sosial ya kan. Dan ini gitu kan. Jadi nggak ada pegangan dengan klien yang mengetahui personalitinya. Itu pasti jadi nggak bakal terombang-ambing sama tren sih gitu. Udah ada guidance-nya kan. Udah ada guidance ya. Iya gitu. Dan sebelum masuk nih bicara soal fashion branding perusahaan, aku minta boleh tips nggak? Tips praktis nih buat orang yang punya budget untuk beli 5 item kunci di lemari tuh apa aja sih yang wajib punya? Maksudnya 5 item fashion yang wajib punya di lemari untuk terlihat rapih gitu. Yang basic apa aja tuh Mbak? Yang pertama itu atasan warna putih. Itu basic. Ya, dan cuttingannya tuh yang pas, yang tidak terlalu ketat tapi juga tidak terlalu oversize, itu pertama. Terus juga blazer tapi yang tailor, jadi yang mungkin handmade ya, bukan yang kayak ready to wear gitu ya. Tuh, karena kan diukur ya biar fit di badan gitu. Intinya juga jangan yang oversize atau yang terlalu ketat, itu pertama cuttingannya. Terus sama bahannya tuh yang dipilih yang nyaman. Seperti itu. Terus saya percaya sih ada harga ada kualitas itu. Jadi pilihlah yang apa ya, sesuai biar awet ya, biar mengurangi sampah-sampah fashion itu. Terus yang ketiga itu ada jeans. Nah, pilih jeans itu yang cuttingannya straight. Jangan yang skinny atau yang terlalu oversize, kedodoran seperti itu. Kenapa tuh Mbak? Maksudnya harus kalau yang straight itu kan, straight itu kan ini hampir semua body shape bisa masuk memakai itu. Itu flare jeans pun ya kurang ya, hanya body shape tertentu yang bisa memakai flare jeans seperti itu. Jadi yang paling basic itu yang cuttingannya straight jeansnya itu. Terus yang ketiga tuh basic knit top itu, karena simple tapi classy seperti itu. Terus yang kelima itu sepatu yang berkualitas, seperti loafers atau white sneakers atau ankle boots. Itu harus, itu stuff yang harus ada di lemari, 5 basic yang harus ada. Maksudnya itu yang bakal kepake terus dan pasti akan dibutuhkan terus gitu maksudnya. Untuk mix and match-nya gampang ya. Maksud untuk acara apapun iya maksudnya masuk. Bisa masuk ya. Oke. Nah, tadi kan udah bicara soal personal fashion secara personal nih Mbak. Nah, aku mau tanya soal fashion untuk membranding perusahaan nih. Itu gimana tuh Mbak? Maksudnya apakah perusahaannya atau pimpinannya dulu atau langsung secara general dengan karyawannya untuk membranding fashion perusahaan itu? Harus general. Dari karyawannya sampai atasannya. Image-nya tuh mau bawa apa perusahaan itu. Gitu. Misalnya nih bank kan kebanyakan profesional ya, karena kan berhubungan dengan finansial. Jadi emang harus outfitnya profesional, blazer, minimal two piece ya, kalau perbankan itu ya. Sedangkan pramugari pun juga ada yang terbagi dua, nggak sih yang saya lihat. Kayak yang BUMN itu dia profesional karena emang kayak penumpangnya kebanyakan kan businessman.
yang berkarir gitu. Sedangkan ada juga yang untuk kalangan ini ya, maksudnya kayak bisa apapun macam-macam. Berarti pramugarinya pun juga seragamnya juga gitu. Kurang ya, seperti itu sih. Tapi seberapa penting sih Mbak fashion ini membranding sebuah perusahaan gitu? Sejauh mana gitu dan dampaknya gitu untuk perusahaan gitu? Pertama dampaknya pasti diingat dan punya otentik sendiri gitu. Kan ada brand kosmetik nih, dia karyawannya dan saya lihat sih juga hijabnya ya itu memakai warna biru turquoise, ya kan. Sampai saya pernah ngecek di marketplace cari warna ini atau di googling gitu, warna brand itu, misalnya hijau brand itu, yang kosmetik ini loh. Jadi sampai segitunya, karena berarti dia sudah kayak dengan sengaja membranding warna warna yang sebelumnya awalnya dibuat kayak seragamnya karyawan itu sampai jadi tercipta nama ini. Terus yang terbaru kan kayak ini biru tantrum, brandnya ya. Bukan brand sih ini, kayak yang kayak apa yang viral kemarin tuh, Tumblr biru. Jadi biru tantrum gitu. Tapi yang gitu. Tapi kan yang saya yang pelajari ya ini brand ini awalnya mulai kan jadi untuk seragamnya karyawannya ini, misalnya jadi brand ambassador-nya. Jadi melekat ya. Gampang diingat kalau misalkan memang brandingnya kuat dari pertama awalnya dari pakaian dulu, tiba-tiba oh iya ini warna ini punya si A gitu ya. Jadi brand gitu kan, trademark gitu. Trademark gitu. Senang gak sih Mbak maksudnya? Mendampingi perusahaan nih yang tadinya penampilan timnya tuh kurang oke lah bisa dibilang gitu. Sampai akhirnya berjalan gitu, maksudnya cancel sama Mbak Hana terus jadi oke gitu. Itu ada nggak? Maksudnya ada perubahan sikap dan perubahan terhadap kinerja juga berpengaruh nggak sih Mbak? Pasti. Yang pernah saya ini perbankan, itu saya bilang kan ada 2 hari dia bajunya bebas ya, dibebaskan sama perusahaan. Nah tapi tetap saat di training itu dikasih ilmu kayak ini, kamu kalau berpenampilan itu akan mempengaruhi moodmu, gesturmu saat bekerja gitu. Jadi kalau misalnya di bank profesional harus pakai blazer, minimal 2 piece. Gitu, ada blazer. Jadi kan kita juga kerjanya jadi profesional. Emang lagi kerja gitu loh. Beda kok cuma hanya kaosan atau kemeja, kan otomatis jadi gesturnya kayak nggak kurang percaya diri, apa kayak malas-malesan seperti itu sih. Dilihat juga dengan first impression orang kalau misalkan ketemu juga ini ya, lihat nasabah gitu kan kurang profesional kan. Gitu. Oh ya Mbak, dalam menentukan istilahnya warna ya, warna untuk perusahaan nih, itu prosesnya gimana Mbak? Kalau orang kan personal color dengan maksudnya tes identity tadi, terus dengan si color itu analisis itu, kalau perusahaan sendiri gimana tuh Mbak? Nah perusahaan itu visi misinya seperti apa, terus juga kayak dia emang targetnya itu seperti apa, anak muda kah atau business woman apa seperti itu. Gitu. Jadi itu emang banyak ini kayak saya pertanyaan ya, mau dibawa ke arah mana ini. Oh lebih ke personal itunya lagi ya, perusahaan itu. Perusahaan itunya ya. Gitu. Kalau personal ya personal, dia yang personal nih, profesinya apa, misalnya pengacara gitu. Tapi mereka juga bisa menentukan misalkan kayak tadi kosmetik gitu, tapi saya mau pakai palet warna ini gitu, memungkinkan tidak gitu, seperti itu bisa ya Mbak? Bisa, nanti dibedah ya, menyesuaikan dengan latar belakang. Nanti saya kasih tahu gitu, ini gini baiknya gini gitu. Tapi memang biarkan klien misalnya pingin warna ini gitu, tapi nanti saya sebagai konsultan menyarankan dan menyiapkan ini alasannya apa gitu, dibedah gitu. Nah biasanya apa tuh Mbak yang dibedah, maksudnya untuk bisa sesuai dengan visi istilahnya ya, sejalan ya dengan perusahaan gitu. Itu biasanya apa aja sih Mbak yang dibedah poinnya gitu? Salah satu deh misalkan gitu. Misalnya kayak segmennya. Iya tadi misalkan segmennya itu. Terus kan sebenarnya warna juga mempunyai psikologi warna ya. Jadi misalnya kalau kayak makanan, misalnya kok perusahaan makanan itu kan lebih kayak warna-warna cerah, warna-warna cerah seperti kayak kuning, oranye, hijau gitu kan kok makanan. Atau kok yang profesional biru, mereka banyak kan warna bank yang biru. Terus
apalagi tuh yang biru kira-kira. Nggak ada kan makanan yang biru pakai warna biru? Hampir iya Iya kan? kayaknya. Kebanyakan kuning oranye Kuning oranye, iya. gitu. Kenapa sih Mbak maksudnya banyak kita bicara bank itu biru dan makanan itu cerah? Apa tuh Mbak? Iya kan ada efek psikologi warna itu. Iya, maksudnya apa yang mau disampaikan dengan warna di balik warna biru gitu, di balik warna cerah gitu bagi perusahaan makanan gitu. Itu apa sih maksudnya? Boleh bagi sedikit gitu, mungkin kan jadi oh iya ternyata seperti itu gitu. Kalau Kak Nurul sendiri lihat warna-warna makanan cerah gimana? Pingin makan nggak? Ya sih tertarik ya, Tertarik kan? tertarik. Nafsu makan tambah seperti itu. Sedangkan saya pernah juga lihat artikel gini, kalau mau diet, kalau makan pakai kacamata biru supaya makan itu terlihat biru. Jadi kita nggak mood makan. Coba praktekin. Iya. Itu. Terus sedangkan kalau perbankan, kenapa warna biru? Mungkin melambangkan kayak apa ya, seperti kayak profesionalnya juga dapat kan kalau biru. Gitu, karena bukan warna-warna ini. Adem, kredibilitasnya juga itu warna biru. Jadi itu sih. Oke, Mbak, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita nih ya di Ruang Jujur, Mbak Ana kan sering nih melakukan pelatihan, workshop ya. Topik yang paling laris itu apa sih, Pak? Personal color saat ini. Personal color ya. Iya. Itu trennya gimana, Mbak? Maksudnya di dunia sendiri sama di Indonesia tuh perkembangannya gimana gitu, masih tren color analysis ini? Kalau Indonesia sendiri kan kebanyakan masih FOMO ya. Gitu. Jadi masih color, sedangkan yang untuk style itu masih belum pada melek. Oh ya. Tapi saya di sini jadi tertantang kan. Gitu. Jadi Mbak gimana tuh? Maksudnya tantangan yang mungkin dari hal ini yang bisa Mbak? Ya pertama dari segi saya kan berarti masih blue ocean ya. Profesi saya ini gitu. Seperti itu sih. Oke. Mbak, ketika melatih peserta kan sangat beragam nih, gitu dari ya karyawan gitu, misalkan pengusaha sampai ibu rumah tangga juga ada gitu. Gimana sih Mbak tuh ngejaga materinya tuh tetap membumi, maksudnya sampainya tuh enak gitu tuh. Terus nggak terasa tuh kayak dunia fashion tuh jauh. Kadang kan kita juga ngelihatnya, aduh dunia fashion nih apa gitu kan gitu. Itu gimana tuh Mbak menjaga itunya tuh Mbak? Nah, saya kalau sebelum mengisi workshop itu saya pasti tanya dulu ke panitianya ya, penyelenggara ini, audiensnya seperti apa. Nah, saya paling bingung itu kalau audiensnya heterogen. Ada ibu-ibu, ada anak muda, itu pusing saya. Jadi saya lebih suka audiensnya tuh kayak langsung, misalnya mahasiswa aja, atau ibu-ibu aja, atau orang-orang perbankan misalnya gitu, yang kerja perbankan, seperti itu sih. Karena balik lagi ya kan ke personalnya mereka juga sesuai umur dan karakter, profesi kerja juga beda ya gitu, jadi nggak bisa disamaratain gitu ya Mbak. Ngisi workshop di Papua itu, terutama di Sentani itu, tertantang itu saya, heterogen itu. Oh ya Mbak pernah kesana. Apa tuh Mbak itu maksudnya? juga dalam rangka CSR ya. Saya digandeng sama WWF-nya Papua sana. Tahu kan WWF? Iya. Itu. Itu sama Merauke. Kalau Merauke lebih enak karena banyak transmigran. Jadi orangnya lebih kayak enak, komunikasinya enak. Sedangkan kalau yang Sentani pure tuh banyak orang Papuanya. Berarti tiap daerah juga punya tantangan sendiri untuk hal istilahnya melek fashionnya itu. Betul. Gitu. Saya sebagai narasumber, yaitu harus mempersiapkan apa ini audiensnya gimana. Yaitu kalau pusing tuh kalau heterogen. Kesalahan paling umum Mbak. Kesalahan apa? Dalam berpakaian yang Mbak lihat ketika ngisi materi itu apa? Warna? Apa gimana? Iya, kebanyakan audiensnya yaitu ujung-ujungnya kebanyakan warna hitam. Oke. Banyak banget gitu. Karena itu ya warna paling nyaman, aman ya, nggak berani. Karena mungkin Mbak Ana ngeliat kalau pakai warna cerah mereka takut, atau dari klien deh misalkan ada nggak sih? Pede mungkin ya. Sama mungkin juga kotor ya. Maksudnya kan kalau warna terang kan kalau kita duduk di bawah kan jadi kayak kotor kelihatan. Kok itu kan enggak ya. Seperti itu sih. Okay. Mbak, satu pertanyaan lagi sebelum penutup. Misalkan aja Mbak nih ngasih PR lah ke para pendengar di rumah nih gitu. Mereka yang mau coba untuk istilahnya memperbaiki branding diri mereka lewat fashion gitu, itu apa yang harus dilakuin Mbak? Basic. Paling basic, harus mengetahui personalitinya dulu. Dia apa ini? Gitu. Extrovert kah introvertnya? Introvert. Itu pun extrovert ada dua kan? Sanguin
sama koleris. Hmm. Sanguin tuh yang gitu. Kalau koleris tuh ada yang kayak calon leadership. Kalau koleris itu. Kalau introvert ada melan sama plekma, ya kan. Kalau plekma itu yang santai, slow, cinta damai seperti itu. Sama kalau yang melan itu yang terlalu thinking, terlalu berpikir. Itu harus mengetahui dulu identitinya. Lalu dan di internet banyak kan orang bisa lah, oke, aku ngikutin tes personality test itu di internet. Tapi kan habis itu kelanjutannya gimana kan nggak tahu. Nggak ada yang mengarahkan. Seperti itu sih. Oke. Jadi hal basicnya pokoknya tahu personality dulu gitu. Mau dibawa, maksudnya dibawa kemana nih gaya berpakaiannya gitu. Oke. Demikian bincang kita hari ini di Ruang Jujur Jawa Pos bersama saya Nurul Adriana dan narasumber kita konsultan fashion, founder dari B Color You, Hana Krismatani. Terima kasih ya Mbak Hana. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar. Dan jangan lupa untuk saksikan Ruang Jujur Jawa Pos selanjutnya.